Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we are still talking about lesson plan. After we discussed about Prota and also Prosem last 2 weeks, now we go to the very specific ones. That is the planning for each meeting for our lesson. Yeah. So later on, you probably will be an English teacher, and you need to prepare the lesson plan for one or more than one meetings. Okay, so as we know that the educational policies in our countries is always changing. Now we are in the era of curriculum 2013 using RPP satu lembar. Yeah, before the current minister, we have what we call as RPP format lama, ya. Nah, so what are the differences between RPP format lama and RPP satu lembar? Well, I will discuss the differences in this video. Okay, let's continue. Alright, so please excuse me because I will use fully in Bahasa Indonesia for my slides here, but I will just using both English and Indonesia in my explanations. But the slides will be fully in Bahasa Indonesia because it is related to the policy documents. Yeah. So I think it's a bit difficult when I translate it into English because some of the terms are too complicated. Okay, so I will go to the definitions of RPP and syllabus first. I take the definitions from the Permendikbud, so the regulations of the Ministry of Education and Culture. And then after that, we are going to talk about the principles of simplified versions of RPP, and then we go to the simplified form of RPP, and then the differences, the main differences between old versions of RPP and also the recent versions of RPP, the one-page RPP. Okay, so we go to the definitions of syllabus and also RPP first. What is syllabus and what is RPP? I take this from Permendikbud tahun 2016 nomor 22. It is actually about standar proses, ya, if I'm not mistaken, ya, untuk standar proses untuk pendidikan dasar dan menengah gitu. Oke, so apa sih silabus gitu ya? Mungkin teman-teman sudah sering dengar waktu dulu menjadi siswa gitu. Bedanya apa sih sama RPP? Oke, kalau kemarin sudah pernah ada yang menyebutkan ya, bedanya adalah silabus itu sebetulnya lebih general. So silabus is more general than RPP as we can see later on ya. Okay, so syllabus is like the basis before we develop or before we write RPP. Okay, so this is the definitions. Syllabus adalah acuan penyusunan kerangka pembelajaran setiap bahan kajian mata pelajaran as the basis, ya. Jadi dasar, kemudian jadi acuan penyusunan RPP. Gampangannya seperti itu. So it is actually developed from the graduate standard competencies atau standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, ya. Because you will later be a teacher of either in elementary or in junior or even senior high school levels, ya. So we focus on pendidikan dasar and menengah. Alright, so syllabus is actually used as what I said before as the basis for developing RPP. So before we write RPP, we got the syllabus first. Yeah, so syllabus is more general than lesson plan. Okay, so what is now lesson plan? Lesson plan also as we call as rencana pelaksanaan pembelajaran, ya. It is very sangat common, sudah sangat common di antara guru kalau untuk istilah RPP seperti itu. Karena nanti teman-teman akan menjadi guru di level
dasar dan kemudian menengah, maka kita menggunakan RPP. Tapi nanti kalau misalkan menjadi dosen dan kemudian mengajarnya adalah mahasiswa, nanti sudah bukan lagi RPP namanya istilahnya, tapi adalah RPS. RPS is a bit different, so of course it is more complicated, more complex, and also more difficult to develop than RPP. RPP is much more, what is it? Simple ya. Jauh lebih simple, jauh lebih sederhana, tapi juga cukup challenging juga. Oke, apa itu RPP di sini? So, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi karena ya tatap mukanya karena ini kan tahun 2016 ya peraturannya, jadi masih saat itu kan masih belum pandemi, jadi masih tatap muka real, tatap muka luring seperti itu, luar jaringan. Tapi kalau di sini sekarang mungkin definisinya sudah agak sedikit bergeser, sudah bukan lagi rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka luring saja, tapi juga rencana kegiatan pembelajaran tatap muka baik luring maupun daring. Kemudian untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, ini dikembangkan seperti tadi saya bilang, this is developed from the syllabus. Jadi dikembangkan dari silabus kayak gitu ya. Untuk tujuannya adalah untuk mencapai untuk mencapai kompetensi dasar. Jadi kenapa RPP dibuat? Tujuannya adalah untuk ini, untuk mencapai KD gitu ya. Makanya kemudian nanti KD dituliskan di RPP. So the principles of simplifying the lesson plan. Apa sih prinsip penyederhanaan RPP? Kenapa kemudian kok di tahun 2019 dibuat surat edaran dari Kementerian Pendidikan bahwa RPP itu harus disederhanakan kayak gitu. Yang tadinya format lama itu bisa sampai belasan halaman, kenapa kemudian kok harus disederhanakan? Nah, harus disusun RPP itu berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama adalah efisien. Apa sih maksudnya efisien? Maksudnya efisien adalah ya penulisan RPP itu dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga, karena kan tugas biar guru bisa fokus ngajar kayak gitu, tidak terbebani dengan berbagai macam beban administratif gitu ya, pekerjaan yang sifatnya administratif. Kemudian efektif itu apa sih? Ya, penulisan RPP ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk mencapai kompetensi dasar tadi gitu ya. Dan berikutnya adalah dia focused on the students, jadi berfokus atau berorientasi pada peserta didik. Diharapkan penulisan RPP ini mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar dari siswa kita. So it is developed based on the students' readiness, interest, and also their needs gitu ya. Jadi berdasarkan readiness-nya mereka, kesiapannya mereka, interest-nya mereka, ketertarikannya mereka, dan kebutuhan atau needs-nya mereka. Kemudian bentuk penyederhanaan RPP. Jadi sebetulnya di sini yang perlu digarisbawahi adalah tidak memerlukan persyaratan jumlah halaman gitu ya. Jadi ya satu halaman itu adalah ya sebenarnya satu halaman, 1,5 halaman juga boleh kayak gitu kan. Tapi tidak yang harus saklek satu halaman kayak gitu. Intinya adalah lebih sederhana formatnya kayak gitu. Kemudian boleh guru bebas membuat, memilih, mengembangkan dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip yang sebelumnya tadi saya sampaikan. Yang penting adalah efisien, efektif, dan berorientasi atau berfokus pada students. Nah, apakah format lama masih boleh dipakai? Iya, format lama masih bisa dipakai kayak gitu ya. Kemudian, tapi di sini guru juga boleh memodifikasi format yang sudah dibuat sebelumnya dengan menggunakan prinsip-prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik tadi gitu. Kemudian, nah bedanya apa sih sekarang di sini? Jadi contohnya misalnya ini adalah berdasarkan surat edaran Kemdikbud tahun 2019 ya. Ini waktu Pak Nadiem baru naik jadi Mendikbud saat itu. Beliau langsung membuat gebrakan baru, diantaranya adalah
terkait dengan penyusunan RPP. Jadi saat itu RPP yang digunakan saat itu adalah masih yang format lama, yang harus menggunakan satu format tertentu dan kaku, cenderung kaku seperti itu. Komponennya ada 13 ya, jadi untuk yang format lama itu ada 13 komponen, apa saja nanti kita lihat setelah ini. Jadi untuk komponen yang RPP format lama itu ada 13 komponen, dan sangat rinci memang, dan itu lebih dari bisa belasan halaman kayak gitu satu RPP-nya. Kemudian yang durasi penulisan RPP yang di format lama itu menghabiskan banyak waktu karena saking banyaknya, saking detailnya, saking banyaknya komponen, saking detailnya saking detailnya deskripsi yang harus dituliskan gitu ya. Nah, sementara untuk yang arah kebijakan baru, yang RPP 1 lembar ini adalah guru bebas. Jadi formatnya tuh bebas. Bahkan kayak antar satu sekolah dengan satu sekolah lain tuh bisa berbeda kayak gitu ya. Yang penting ada 3 komponen inti saja kayak gitu ya. Yang penting adalah 3 komponen inti dan 1 lembar atau 1 halaman tuh sudah cukup kayak gitu. Jadi nggak harus sampai 20 halaman, 13 halaman kayak gitu, nggak harus. Jadi 3 komponen inti saja sudah cukup gitu ya. Yang tadinya dari 13 menjadi 3 komponen. Sangat jauh gitu ya. Jadi yang penting 3 ini harus ada. Sehingga penulisan RPP lebih efisien dan lebih efektif dan guru bisa lebih mempunyai banyak waktu untuk fokus kepada siswanya. Nah, kita sekarang ke perbandingannya 13 versus 3 komponen itu apa saja sih? Nah, ini dia. So, the old versions of RPP versus the newest version of RPP or the one-page version of lesson plan. So, the old versions of lesson plan is based on Permendikbud number 22 year 2016 di sini. Kemudian yang the newest versions or the one-page versions of lesson plan, it's based on Surat Edaran number 14 year 2019. Oke, di sini seperti tadi saya sampaikan untuk yang RPP format lama itu kita ada 13 components. So there are 13 components of the old versions of lesson plan. So can you imagine how teachers should do this? I mean, like how hard it is actually to plan the lessons for every meeting ya. So this detail gitu ya, jadi sedetail ini gitu. Ada identitas nama sekolah, kemudian mata pelajarannya apa, kelas semester berapa, materi pokoknya apa. Materi pokok misalkan kalau dalam konteks bahasa Inggris ya kayak descriptive text, apakah itu narrative text, ataukah misalkan introductions and leaf taking misalnya, atau advertisement and so on. Kemudian alokasi waktu, ini jam ya, jadi jamnya misalnya berapa menit kayak gitu. Untuk SMA 45 menit 1 jam pelajarannya, untuk SMP itu 35 menit ya if I'm not mistaken. I will check it later. Kemudian tujuan pembelajaran harus disebutkan, kemudian KD dan indikator pencapaian kompetensi IPK gitu ya. Kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah, dan penilaian hasil pembelajaran. Sementara for the newest version of lesson plan or the one-page versions of lesson plan based on Surat Edaran number 14 year 2019 di sini, yang harus ada adalah 3 ini saja sebetulnya, 3 komponen inti ini ya. Nah, ini ya kalau ini adalah juga harus ada, tapi ini adalah identitas pelengkap. Nama sekolah, mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu. Ini kan ya sudah apa ya, memang sudah harus ada di situ gitu ya. Nah, di antara 13 ini yang harus ada 3 ini saja sebetulnya. Jadi tujuan pembelajaran tuh yang harus ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran dan penilaian pembelajaran atau assessment. Yang lain gimana Miss? Yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Jadi sifatnya tidak wajib ya, tapi sunnah probably ya. Tapi kebanyakan ya yang wajib saja yang cukup dituliskan kayak gitu. Oke, contohnya ya. Ini contoh yang
kemarin sudah ini contoh yang kemarin sudah saya share di Google Classroom ya. Sebetulnya teman-teman nanti bisa melihat lagi. Dan tadi kelompok, saya lupa kelompok berapa ya yang sudah mencantumkan gambar ini juga. Oke, kita lihat di sini. Ini identitasnya ya. Jadi identitas dia menuliskan identitas di sini ada sekolahnya namanya, kemudian mata pelajarannya apa bahasa Inggris, kemudian kelas berapa, semester berapa. Materinya tentang simple past tense dan simple present perfect tense, kemudian 180 menit atau 2 kali pertemuan kayak gitu. Alokasi waktunya 2 kali pertemuan. Ya, kemudian di sini tujuan pembelajaran ya. Jadi 3 komponen utama tadi yang harus ada adalah 1 tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Jadi 3 ini saja yang harus ada di RPP 1 lembar. Ini adalah contoh RPP luring ya. Luring berarti luar jaringan, yang artinya before the pandemic or face-to-face learning, face-to-face teaching ya. So, rencana pelaksanaan pembelajaran. 3 ini saja, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian. Contoh lainnya adalah yang RPP daring. So daring means online. So it is after the pandemic or during the pandemic. So let's see, identitas ya. Jadi ini tadi yang pelengkapnya, nama sekolah, nama mata pelajaran, kelas, alokasi waktu, materi, and so on. 45 menit ya untuk SMA tadi, seperti yang saya bilang. Jadi 1 jam pelajaran untuk SMA, 45 menit. Untuk SMP 40 menit kalau nggak salah, atau 35 ya. Oke, I will check later. Kemudian yang harus ada di sini adalah yang pertama ini tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran yang harus ada, kemudian langkah-langkah pembelajaran 1, 2, dan penilaian 3. Jadi ini yang media, kemudian sumber belajar, model pembelajaran, ini adalah sifatnya sunnah. Ini tidak harus ada, tapi kalau dicantumkan juga boleh. Tadi kan di sebelumnya juga nggak ada ya. Jadi yang wajib ada adalah tadi nih. 1, tujuan pembelajaran. 2, langkah-langkah pembelajaran. 3 adalah penilaian. Oke, so that's all actually for today. Untuk apa namanya? Untuk perbedaan RPP 1 lembar dan RPP format lama. If you have any questions, please let me know ya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.